Halo Sobat It's Me, balik lagi nih di sesi PodMe, podcastnya Ana It's Me. Kenalin, aku Salsa dari Stambuk 23. Kali ini aku bakal bawain topik yang menarik nih, yaitu kuliah penting nggak sih? Kayaknya topik kali ini tuh bakal relate sama kita yang lagi sibuk-sibuknya nih kuliah, terutama anak microskill. Dan podcast kali ini nggak mungkin sendiri nggak sih? Di sini aku udah bersama narasumber kita. Mungkin kita bisa minta narasumber kita untuk perkenalan diri. Untuk kakak narasumber yang kece dan imut banget ini, kita mohon perkenalan diri. Hai semua, hai semua. Perkenalkan nama Halo. aku Renantara Maura Siregar. Aku dari Prodi TIA kelas pagi dan aku dari Sambuk 23 sama KSK. Seru nih, seru. BTW kita satu kelas. Jadi, Rere, eh, kayak kita bakal nanya-tanya dulu nih. Gimana nih UASnya? Oke nggak? Eh, Ada struggle-struggle nggak gitu? untuk 4 hari ini aku jalanin UAS ini tuh kayak alhamdulillahnya lancar dan menurut aku juga lebih baik dari UTS kemarin. Jadi menurut aku juga untuk UAS terakhir besok aku berharap lebih baik lagi dari 4 hari ini. Hmm, Berarti so far so good ya. So far so good. Oke. Kira-kira nih, selain kuliah, ada nggak kesibukan lain gitu? Misalnya gabung organisasi apa, atau gabung HMPS juga nggak gitu? Coba kita tanya-tanya dulu. Untuk semester 1 aku di sini, aku belum ada niatan untuk gabung organisasi apapun, tapi aku ada gabung di unit kegiatan mahasiswa, yaitu MES, yaitu Microskill Entrepreneur Society. Boleh dijelasin nggak sih, entrepreneur tuh apa gitu? Kenapa ada minat gabung di situ? Eh, jadi gini fun fact, aku tuh kemarin sewaktu SMA, aku ada ikut lomba ISEC gitu kan. ISEC itu apa ya, lomba kayak semacam lomba yang dimana ada kegiatan bertemakan entrepreneur. Jadi aku dengan kawan-kawan aku, dengan tim rekan-rekan aku itu membuat sebuah produk namanya Miracle, Miracle Tree. Miracle Tree itu adalah sebuah mie sehat yang dimana dibuat dengan daun kelor. Daun kelor itu kan banyak manfaatnya, terutama itu uh, untuk mencegah adanya kanker atau semacamnya. Dan kami membuat semacam edible film itu untuk memasukkan bumbu-bumbu keringnya. Hmm, Keren banget, banget, banget. Tuh cocok diacungin 2 jempol, karena cuma punya 2. Ini kalau punya 4, ini udah 4 jempol. Kalau bisa 10, 10-nya ini. Keren, keren. Nah, terus nih, menurut Terima Rere kasih. sendiri, kuliah itu penting nggak sih? Menurut aku, kuliah itu penting. Kenapa aku juga di sini dan aku daftar di microskill dan aku melewati rintangan-rintangan juga memasukkan ingin masuk ke dalam PTN dan akhirnya aku terlolos di swasta ini. Jadi kayak aku mikir itu kuliah penting karena untuk mengambil pengalaman kita dan untuk menambah ilmu di dalam perkuliahan ini. Jadi bukan cuman kita join, masuk, belajar itu enggak. Jadi kita kayak mempersiapkan itu dari dulu, dari waktu kita SMP, mungkin SMA gitu. Lalu kita ingin menambah wawasan baru, jadi kita masuk ke dalam kuliah. Oke. Untuk perihal tugas nih, kan menurut Rere tadi kuliah itu tuh penting, ya kan? Nah, untuk perihal tugas, gimana sih biar kita tuh selalu aktif di dunia luar, tapi tugas tuh tetap terlaksana? Hmm, Hmm, kalau menurut aku itu tergantung sama kapasitas diri sendiri, bagaimana kita semampunya. Dan menurut aku solusi dari aku agar itu balance, itu tuh kayak membagi waktu dan membuat
uh, list kegiatan kita selama seminggu itu. Jadi apa yang menurut kita itu priority, apa yang menurut kita itu biasa aja, dan apa yang menurut kita itu buat kesenangan doang itu kita bedakan. Oke, oke. Nah, terus nih, menurut Rere nih, kasih dong rating gimana selama kuliah di mikro gitu. Asik nggak? Um, Sebenarnya tuh pas aku pertama kali masuk micro skill, aku tuh nggak berharap banyak karena jujur aku di SMA aku kemarin gak ada satupun teman aku yang join sama-sama aku di micro skill. Jadi kayak aku ngerasa teman-teman aku kenapa nggak ada yang milih ini? Mungkin mereka tuh kurang kurang tahu ataupun kayak masih apa ya, masih bingung apa micro skill gitu. Jadi menurut aku nggak expect banyak, tapi pas aku udah masuk itu wah, itu kayak bagus banget dari cara pengajaran dosennya, dari cara pembawaan materinya, teman-temannya tuh aku suka banget. Gak kalah sama PTN dan swasta-swasta ternama. Good Benar. luck micro skill. Uh. Jadi micro skill ini recommended banget nggak sih? Ya, Kayak adik-adik yang kalian nggak tahu, lolos. yes. Kalian tahu juga kalau misalkan ada keluarga aku yang bilang kalau micro skill itu binusnya Medan. Oh my God, Iya, binus. Jadi buat binusnya buat Medan. ini buat adik-adik yang nggak jebol PTN, yang nggak lulus PTN itu wajib pilih micro skill. Mantap, nanti bisa Betul. ketemu kita. Oke, oke. Lanjut, next question. Nah, benefit yang Rere dapat tuh selama perkuliahan di sini tuh apa? Karena kan menurut Rere, kuliah itu penting. Nah, benefit dari kuliah itu apa sih? eh Sebelumnya tuh menurut aku di lain mata kuliah lain juga manfaatnya gitu kan. Dan dari pengalaman aku selama menjalani mata kuliah tersebut, aku mendapatkan pelajaran terbaru gitu. Aku dapat pelajaran yang banyak dari berbagai mata kuliah itu. Terutama aku paling suka mata kuliahnya Miss Wulan. Asik Pengembangan banget itu. karakter atau leadership. Kenapa? Karena ya itu bisa membuat kita mengkontrol diri kita, dan kita tuh lebih tahu apa yang benar dan bagaimana yang salah, apa yang harusnya kita responnya seperti ini dan bagaimana kita harus meresponnya seperti itu gitu. Tapi ya, mungkin kita punya selera yang beda nih. Kalau dari aku sendiri, aku tuh kayaknya lebih suka pemrograman komputer. Itu kayak ngecoding tuh gitu. Walaupun pusing, tapi tuh Walaupun kalau pusing. misal walaupun Mm-mm, pusing tetap harus. Karena itu berasa harus. main game nggak sih? Kayak, hmm, Ya, ini sangat berbenefit bagi anak-anak yang SMA-nya tidak sejalur ya. buat yang memang suka pemrograman komputer itu aku nggak ada mau nanya, ih kenapa sih suka pemrograman komputer itu, aku nggak, karena apa, ini menurut aku sendiri kalau kita udah ngerti sama materinya dan ngerti programnya, algoritma dan logikanya itu seru banget kayak matematika. Betul. Itulah Hmm, kenapa aku suka pemrograman komputer, kayak itu seru, kayak oke, yes, seru banget pokoknya. Itu seru banget. Nah, seru banget. terus nih, kadang ya eh, ada nih mahasiswa yang ngerasa ah kuliah pun nggak penting gitu. Untuk apa kuliah? Terus dia jadi males-malesan gitu datang kuliah. Gimana tuh pendapat Rere sendiri? Biasanya kayak gitu mungkin ada faktor dari luar dan faktor dari dalam sendiri. Maksud dari faktor di luar itu gimana mungkin dia kesibukannya dengan pekerjaannya, magang ataupun ngambil pekerjaan yang lain, dan adapun dia itu ada bermasalah dengan keluarganya ataupun uh, yang seperti itulah. Tapi kalau misalnya faktor dari dalam itu memang terkadang seperti bermalas-malasan yang saya bilang tadi, itu memang faktor dari dalam karena memang kita juga manusia ya, kita punya sifat bermalas-malasan juga. Jadi nggak semua orang bilang kalau aku nggak pernah malas itu hoax ya. Dan menurut aku dengan anak yang berpikiran bahwa kuliah itu tidak penting,
itu salah besar sih. Karena apa? Ya mungkin ini tuh kayak kalian itu pernah melihat ada content creator yang dia tuh nggak pernah kuliah tapi dia berhasil sukses dengan jalannya sendiri. Ya itu betul. Dan banyak sekali orang-orang yang dia mencoba menjadi seperti itu, menjadi content creator, tapi nasibnya itu tidak sama dengan yang sukses ini. Jadi menurut aku tuh step pertama, first step untuk menuju ke jalan yang lebih baik gitu, yang udah terbukti dan memang ada sertifikat ijazahnya gitu kan, kuliah. Karena di Betul. situ kalian nggak cuman bersosialisasi dapat teman doang, tapi kalian bisa menemukan wawasan-wawasan yang belum kalian dapatkan semasa SMA. Hmm, benar nih, benar-benar. Jadi, buat yang males-males kuliah, jangan males-males kuliahnya. Betul. Oke, eh, gini, selesain apa yang udah kamu mulai. Benar nggak? Benar. Benar banget. Kayak diselesain dulu. Capek-capeknya Iya. itu belakangan. Karena semua orang pasti capek, Mbak. Semua manusia Iya, ini capek. Semuanya capek. semuanya capek. Semua manusia di muka bumi ini capek. Oke. Mm-mm. Hmm. Kalau gitu, aku mau nanya juga dong sama Sasa, kan dari tadi Sasa tuh nanya sama aku. Jadi, aku mau nanya, apa sih yang buat Sasa tuh pengen gabung ke organisasi It's Me? Oke. Em, aku ya, kenapa aku tuh gabung di organisasi ITSMI gitu ya. Pertama, menurutku kuliah itu memang penting. Penting banget. Belajar penting, IP yang tinggi juga penting. Tapi, relasi itu juga penting. Apalagi di saat-saat kuliah ini. Nah, Mm-mm. dengan itu, alasan kenapa aku gabung di It's Me. Karena aku pengen nambah relasi. Aku pengen, gimana sih caranya ngatur waktu nih? Kuliah sama eh, berorganisasi tadi gitu. Jadi aku bisa belajar manage waktu, bisa belajar berorganisasi, bisa belajar, bisa menambah relasi-relasi juga. Gitu sih. Oh, cocok Hmm, ya. Kayak organisasi cocok It's Me juga paten. Aku juga banget. mau nanya, selama 4 hari kita UAS ini tuh gimana sih kalau menurut Sasa kayak susah banget nggak sih soalnya? Overall ya, untuk 4 hari ini, karena kan PKK kita tuh project, terus design thinking itu project. Menurutku UAS kalau project itu sangat membantu dan memudahkan gitu kan. Ya, Tapi untuk 2 hari ini ya so far so good, kayak so far so oke good. sih, nggak yang susah banget, nggak yang Mm-mm, gampang banget juga gitu. mm-mm. Jadi rata-rata lah ya di tengah. Ya rata-rata lah. So-so lah kalau kata Miss So, Wulan. So-so. so. Terus nih Reh, Mm. kira-kira selama kuliah apa sih momen yang paling berkesan bagi Rere sendiri gitu? Hmm. Hmm. Ini pasti dalam hati Sasa kayaknya pas momen sama aku deh gitu ya Bener, kan. bener, bener dong. Harusnya iya dong. Ya, itu juga termasuk karena Ah, Sasa juga bagian dari teman aku. Jadi kalau misalnya aku kuliah tuh selain mau jumpa kawan, momen yang paling berkesan itu pas eh, jajan. jajan Jajan. Aku bakso, suka makanan bakso goreng, kantin. Ya, bakso goreng bakso juga. goreng. Pokoknya juga menu kantin itu the best semua sih. Gak ada yang gak enak. Aku suka Bener. ketoprak. Iya, Ada juga di kantin. Jadi itu kayak vibes kantin itu udah kayak food court gak sih? Bukan kayak ih kantin bener, tapi food bener. court. Bener banget. Dalam pikiran aku eh, kayak kantin itu tuh kayak ya gimana sih? Namanya jajan-jajanan gitu kan, cuma renteng-rentengan jajanan, habis itu gorengan doang, bisa minum, habis itu ya ya kayak kantin pada umumnya lah gitu. Cuman kalau ini tuh kayak food court banyak banget pilihannya. Terutama, Das. terutama ayam cabe ijo. Ih, Oh, itu itu kesukaan salsa ya. Mantap sih makanan kalau yang harus kalian dicobain. kalau kalian pengen kenyang dan budgetnya itu murah gitu kan, budgetnya itu kecil,
enaknya di kantin Microskill. Benar, terutama kantin B. Kantin B betul-betul food court. Kayak Food court. cobain aja ayam cabai hijau. Enak. Enak. Terus menurut Rere nih, em, Mhm. freshman itu gimana? Gak berkesan gitu? Berkesan atau enggak nih? Pas freshman. Oh, momen berkesan di freshman itu beda lagi. Kalau misalnya masa kuliah itu ya kuliahnya udah kuliah gitu. Freshman itu Hmm, kan pas di awal-awal, kita belum kuliah gitu, masih kayak perkenalan gitu. Jadi menurut aku beda sih momennya. Jadi kayak beda pertanyaan lah ini ya. Momen berkesan sewaktu freshman. Itu adalah aku jumpa banyak banget teman dari berbagai prodi dan aku tuh nggak tahu dari prodi mana aja, tapi sempat aku kenalan sama prodi apa ya, accounting, terus IF dan masih banyak. Jadi kayak aku nggak ngira kalau cuman TI doang gitu loh yang teman aku. Ternyata banyak juga ya prodi-prodi ini, banyak juga ya kawan-kawan aku yang baru-baru aku tengok gitu. Jadi kayak eh, enak banget. Pokoknya menurut aku freshman itu adalah waktu paling paling debar lah gitu rasanya. Apalagi waktu kita di apa tuh di Ria ya, itu iya, betul-betul heboh banget gitu. betul. Karena emang seru, seru sekali dan banyak Seru. pelajarannya. Bener, seru abis. Mm-mm. Nasi gorengnya juga enak. Nasi gorengnya ini. Di Terus nih, Crossskill adain lagi lah ini freshman. freshman untuk Freshman semester buat 3 semester nih. 2. Semester 3 dong, Mbak. Biar sekalian. Di Crossskill. Freshman, seharusnya microskill buat freshman tahun depan itu yang semester 3 boleh ikut lagi. Iya, boleh ikut lagi. Mungkin kita boleh Wajib ikut lagi, ikut. tapi bagian panitianya aja lah ya, Sa. Iya, Makanya mungkin kalau kita mau daftar panitia tuh harus cepat, karena mungkin banyak betul. kali yang pengen daftar. Hmm. Tujuannya biar jumpa dede-dede Tujuannya, gemes. bener, salah satunya. Aku Salah suka duanya? sama pelajaran James James Q karena menurut aku tuh dia sangat memotivasi ya. Setua, maksudnya udah berumur tua gitu, tapi masih aktif di bidangnya. Jadi menurut aku itu juga motivasi bagi kita yang masih muda gitu. Jangan bermalas-malasan, walaupun malas-malasan itu adalah apa namanya lumrah ya dibilang. Tapi jangan sampai itu dijadiin kebiasaan. Betul. Semangat kita. Jangan semangat, jangan sampai Nah, males-malesan. Nggak boleh. Terus apa lagi ya? Ah, oh iya. Ngomongin organisasi lagi nih. mm-mm, Selama ikut organisasi di perkuliahan, Rere mm-mm. pernah gak sih ngerasa hambar dan ngerasa nggak mampu nih ngikutin kegiatan yang ada di organisasi itu? Sejujurnya kan, aku join di MES ini baru semalam itu ada acara aktifnya untuk perkenalan anggota. Jadi di situ kami belum ada kegiatan apapun dan belum ada diberi pemberitahuan yang lainnya. Tapi menurut aku tuh kayak kemarin betul-betul enak banget gamesnya di MES perkenalan anggota. Kalian anggota yang MES kemarin nggak ikut tuh rugi banget karena dikit juga saya yang daftar. Menurut aku tuh kalian rugi karena pertama itu ada hadiahnya, hadiah dari games dan seru banget pokoknya kita di situ dapat berbagai teman dari prodi manapun. Sama kayak freshman tapi ini lebih ke UKM ya, bukan organisasi. Sebenarnya organisasi UKM itu sama sih. Sama nggak sih? Sama, sama dong. Sama. Oh, sama. Nih, aduh nih Re, kayaknya waktu kita ini makin menipis nih. Iya kan? Jadi, pertanyaan terakhir nih. Apa sih motivasi Rere yang Rere gunain bisa sampai di posisi ini? Hmm, motivasi aku bisa sampai di sini itu adalah eh, aku ingin buktiin sama teman-teman aku yang itu dari PTN gitu terkhususnya. Kalau misalkan lulusan dari alumni pun juga bisa dan pasti bisa eh, menghasilkan tenaga kerja manusia yang terbaik.
Oke, bagus motivasinya, bagus, 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 bagus. Oke, pesan-pesan nih. Pesan-pesan buat temen-temen kita ini, Re, yang ngerasa jenuh kuliah. Boleh dong Mm-mm. pesan-pesannya dikit. Pesan dari aku tuh kalian di sini tuh adalah sebagai anak dari orang tua kalian yang dimana uh, masuk kuliah itu untuk mencari ilmu dan untuk menambah relasi juga wawasan. Menurut aku tuh untuk kalian jangan pernah give up, jangan pernah menyerah karena itu adalah pilihan kalian dan kalian ingin menjalankannya. Kalau kalian itu udah setuju dan kalian udah bisa sampai di sini, berarti kalian udah setuju dengan apa yang kalian lakukan. Mau itu dari pertama kali orang tua kalian nyuruh kalian untuk kuliah, ataupun maupun dari diri kalian sendiri. Pokoknya buatlah sebuah motivasi buat diri kalian agar kalian tuh bisa sampai ke kesuksesan kalian masing-masing. Oke, makasih Rere. Oke. Oke guys, kita udah sampai di penghujung podcast kita pada malam ini. Makasih nih Mm. buat Rere yang udah ngisi podcast kita kali ini. Dan buat Sobat It's Me, tunggu ini Pod Me selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye.